Shalom, terima kasih. Shalom. Di pagi hari ini dengan cerah dan dengan kesehatan, kekuatan, itu semua karena kebaikan dan murah Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersatu dulu sejenak agar semua apa yang kita lakukan saat ini hanya untuk nama Tuhan. Berdoa kita mulai. Bapa kami sorga, inilah kami ya Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu indah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Senang boleh ya Tuhan tempat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan. Biarlah ibadah ini Tuhan Kau berkati Tuhan, dari awal pertengahan ke akhirnya. Itu semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan naik doa. Biarlah hati kita boleh dimulai dengan kasih Tuhan yang berdoa. Hidupku sekarang Indah hidup kami ya Tuhan. tempat musuh Tuhan, Mesbah-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. mesbah-Mu ku serahkan Terima kasih Roh Kudus. seluruh Haleluya. hidupku. Penuhi hatimu. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, Tuhan doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, Tuhan doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saya undang jemaat kepada berdiri. Bawa hidupku sekarang di tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar
Tuhan, sebelum kita mentapiskan ibadah kita pada pagi hari ini, mari dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing bagi kita, yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik. Mari kita tapiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah Minggu Misi hari ini hanya datang dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Coba saya persilahkan duduk kembali. Haleluya. Semangat untuk puji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita akan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya.
Mari kita bergoyang untuk nama Tuhan. Glory haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Ku
Tiba saatnya sebuah kesaksian. Dan terlebih dahulu anak sekolah minggu saya persilahkan. Wah, Arya duluan. Ya, awas ketanda, awas. Lalu ya, untuk sediaannya Ibu Sally, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan kami boleh bawa anak-anak kami di hadapan Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah mereka dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah mereka dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Setiap firman Tuhan maupun tayangan yang membantu mereka dalam memahami kebenaran firman-Mu, Engkau berkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja bagi masing-masing anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih buka ruang kesaksian kepada saksi dari Bapak Raja. Ada Pemberi muda. Ya, silakan. Aman aja dulu, Mas. Pending, lanjut ke yang lain. Aman dulu, ada yang belum dapat katanya. Sambil menunggu dari Pak Wulan untuk memberikan kesaksiannya. Shalom. Untuk mewakili kesaksian saya akan bawakan sebuah lagu yang sangat memberkati saya. Ini adalah satu kerinduan saya dan tentunya keluarga saya untuk kembali berjalan
Rektor Kota Barat. Cukup sudah jalan yang
sungguh indah yang bisa memberkati kita semua. Haleluya. Untuk mudah dan siap bagi Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu semua. Shalom. Izinkan kami para pemuda mempersembahkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bang Arman yang selama ini membimbing kami dalam banyak acara, salah satunya ibadah pemuda. Kebaikan Bang Arman yang belum sempat kami balaskan, tapi satu pujian ini kami mau memberikan kenangan buat Bang Arman. persembahan kasih kepada Bang Arman sebagai bentuk terima kasih kami atas jasa Bang Arman selama ini. Kami mengundang Bang Arman untuk maju ke depan. Ini Bang, hadiahnya. Memang nggak seberapa, cuma 15 juta aja. Tapi lihatlah ketulusan kami dari pemuda-pemudi GKSIA.
Semoga di tempat yang baru Abang merasakan sukacita, sukses, semakin merasakan hal-hal yang lebih lagi dari sekarang. Ada sisi foto? Abang sih bukan tulang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you for all. I want to sing a song. I want to sing a song for Jesus. I hope that's us. Dia nggak grogi jadi boleh bahasa Inggris. Arman udah jauh lebih kuat daripada tahun 2016 yang lalu. Waktu itu pasti pernah lihat Arman berderai-derai, nangis gitu kan. Sekarang udah jauh lebih kuat kok. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Aku mau nyanyikan lagu Berkat Kemurahan.
segala kekurangan boleh diterima dengan baik. Terima kasih. Ada banyak hal yang tak bisa dilupakan begitu saja. Kiranya semakin terkenang dalam kehidupan Armando bahwa jemaat di Indonesia Depok itu sudah banyak membentuk saya secara pribadi. Sebenarnya ketika aku datang ke sini gak ada apa-apa, masih ngomong masih patah-patah, khotbah masih banyak yang tidur, rasanya membosankan. Lambat laun banyak menerima input masukan, dan itu hal yang luar biasa. Tidak bisa Arman bisa dapatkan di tempat lain selain di Indonesia Depok. Jadi banyak terima kasih untuk cinta dan kasihnya. Mungkin ketika aku meninggalkan pelayanan di tempat ini, aku meyakini itu adalah sebuah rencana Tuhan untuk membentuk Arman secara pribadi lebih baik lagi ke depan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus memberkati. Haleluya. Sungguh terharu pujian ini. Betapa berarti kita berada. Tapi saya berdoa tempat yang baru, ya semangat untuk main Tuhan untuk saudara Armando. Dan jangan lupa akan ingat kita ya Indonesia Depok. Ruang saksian saya tutup. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, meresapi, dan menjalankan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita angkat pujian pertolongan. Pertolongan Tuhan hanyalah yang begitu besar bagi kita. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang di hati
padaku, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Maulah jawaban hidupku.
mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Hari ini kami boleh beribadah memuji Tuhan. Untuk menyempurnakan sukacita kami memuji Engkau Tuhan. Kami akan duduk diam, tertegun dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan jemaat-Mu yang akan menerima firman Allah. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, tapi kurang semangat Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Coba kita gerak-gerakkan tangan kita dulu. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, mantap. Oke. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, mantap. Tuhan Yesus kita mantap. Amin. Tadi saya lihat mulai kesaksian agak melo-melo semua. Jadi harus semangat. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh ada pada saat ini. Minggu tanggal 19 Juni 2022 adalah minggu yang tidak akan pernah terulang bagi kita semua. Terkhusus bagi Om Arman hari ini, minggu yang bersejarah. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, sesuai dengan kalender GKSIA, minggu ini adalah minggu misi. Kita membuka kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang pertama. Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau sudah mendapatkan firman Allah ini, kita akan baca bersama-sama. Saya akan mengawalinya dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Injil itu kekuatan Allah. Ayat yang ke-16, mari kita baca bersama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita pikirkan dari sebuah tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam firman Tuhan hari ini? Tentunya saya mengambil satu kesimpulan dengan tema aku tidak malu karena Injil. Ini menjadi tema besar dari surat Roma, Bapak Ibu saudara-saudara. Aku tidak malu karena Injil. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemberitaan Injil di Roma menjadi salah satu yang sangat sulit atau menakutkan bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Kenapa tidak? Karena di Roma lah Paulus dipenjarakan, bahkan dilepas oleh kaisar pada saat itu. Di Roma lah Paulus mencoba untuk memulai memperlebar luas pemberitaan firman Allah, pemberitaan Injil. Tetapi justru di Roma lah Paulus ditangkap, bahkan dia dianggap adalah seorang yang melanggar hukum Yahudi pada saat itu. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-23, orang Yahudi malu terhadap memberitakan Injil, karena Injil memberitakan sebuah peneguhan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang menderita. Dan juga orang Yunani, karena Injil mengajarkan salah satu kebangkitan tubuh. Dan pengajaran ini bertolak belakang dengan
pengajaran-pengajaran agama Yahudi pada saat itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Injil identik dengan salah satu seorang tukang kayu dari Yahudi, yaitu Yesus Kristus itu, yaitu orang miskin. Sedangkan Injil juga identik dengan adalah kematian dari seorang yang melanggar hukum di kayu salib, yaitu kematian yang sangat hina bagi pada saat itu. Oleh sebab itu pemberitaan Injil ini menjadi sangat sulit. Pemberitaan Injil ini menjadi sangat menakutkan bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Rasul Paulus menulis surat Roma ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang sudah terbentuk di Roma pada saat itu. Apa yang diajarkan melalui surat ini? Paulus mengingatkan dan menguatkan jemaat untuk tidak malu memberitakan Injil. Entah dengan berbagai macam metode yang mereka lakukan, atau memberitakan Injil dengan menyampaikan firman Tuhan, atau melakukan perbuatan baik dan menyaksikan kemurahan Tuhan seperti yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Rasul Paulus memberikan kepada mereka supaya mereka tidak malu memberitakan Kristus, supaya mereka tidak takut memberitakan kabar keselamatan itu kepada setiap orang yang membutuhkan pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Justru jemaat yang ada di Roma, oleh karena ada tekanan-tekanan, pada akhirnya mereka, pertumbuhan iman mereka kerdil, tidak bertumbuh karena ada himpitan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini? Apa yang terjadi dalam pertumbuhan iman kita pada saat ini? Kalau kita melihat Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu untuk tidak malu memberitakan Injil, tentu ada alasannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Paulus yang notabene-nya adalah seorang penjahat yang bertobat menerima Tuhan Yesus, pada akhirnya dia memberitakan Injil kemana-mana saja pada saat itu, bahkan tidak takut akan kehilangan nyawanya. Mengapa Paulus begitu yakin akan Injil itu? Yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16. Karena Injil adalah, apa yang dikatakan di ayat ke-16? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kenapa Paulus begitu bersemangat sekalipun ada tantangan, dia dipenjarakan, bahkan dia mungkin mengancam nyawanya untuk memberitakan Injil? Dia terus-menerus memberikan nasihat kepada setiap jemaat, bahkan orang percaya, karena Rasul Paulus tahu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dalam artian, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada kekuatan di luar daripada Injil yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita garis bawahi di dalam ayat yang ke-16, yaitu keselamatan yang menyelamatkan, yaitu keselamatan. Dalam PL, kata keselamatan ini memakai bahasa Ibrani, yaitu yaso, yang lebih menekan kepada pembebasan fisik. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa firman Allah, Injil Allah itu membebaskan jiwa, lebih menekankan kepada kebebasan secara fisik. Kalau kita bandingkan di dalam Perjanjian Baru, kata keselamatan ini memakai sozo dalam bahasa Yunani, yang memiliki arti bahwa lebih menunjukkan kepada pembebasan secara rohani. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-18, ayat yang kedua, ayat ke-18 dan 21, maka dapat disimpulkan Paulus begitu yakin, begitu percaya, dan dia tidak pernah meragukan, sehingga dia mendorong jemaat untuk tetap memberitakan Injil, karena Injil itu membebaskan fisik dan rohani kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau hidup di dalam Kristus, mau bebas dari segala hal-hal yang tidak mengikat dalam kehidupan kita, percaya, beritakan Injil. Injil itu membebaskan secara fisik dan rohani kita.
Maka orang Roma pada saat itu dengan kesombongannya, dengan kelebihan mereka, kalau kita lihat memang orang-orang Roma pada saat itu memiliki banyak kelebihan, tetapi dengan anggapan bahwa mereka menganggap bahwa mereka bisa selamat tanpa dari mendengarkan Injil Tuhan. Nah, Rasul Paulus menekankan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa keselamatan hanya kita dapat, keselamatan hanya bisa kita ketahui, keselamatan hanya bisa kita terima ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita belajar Injil Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejauh manakah kita mempelajari firman Tuhan sampai hari ini? Sejauhkah kita memahami bahwa Alkitab ini adalah firman Allah? Ataukah sejauh hanya kita membacanya setiap hari secara rutinitas? Atau sejauh kita mengutip ayat demi ayat yang bisa memberikan statement, menguatkan statement kita dalam berargumen satu dengan yang lain? Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Tuhan, firman Tuhan ini akan menjadi salah satu patokan untuk kita bisa selamat dan kita mengerti sebuah kebebasan fisik dan rohani kita yang berasal daripada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Minggu Misi adalah minggu di mana kita memfokuskan diri kita untuk tetap terus meneliti bahkan memberitakan firman Allah. Yang kedua, kenapa Paulus memberikan dorongan untuk jemaat yang ada di Roma pada saat itu untuk memberitakan Injil? Yang kedua, ayatnya yang ke-17 bagian A. Kita lihat ayat yang ke-17 bagian A. Di situ dapat disimpulkan karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada kebenaran di luar Injil Tuhan. Amin. Tidak ada kebenaran di luar Injil Tuhan. Tidak ada kebenaran yang kita temukan di luar dari firman Tuhan. Orang percaya menemukan sebuah kebenaran hanya di firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan itulah kebenaran yang kita temukan. Situ dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau Yesus Kristus. Kebenaran hanya kita temukan di dalam Kristus. Kebenaran hanya kita temukan di dalam firman Tuhan. Sehingga pada saat itu di dalam firman Tuhan dikatakan banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan menuju kepada Kristus pelajari firman Allah. Paulus begitu yakin pada saat itu. Paulus tidak mau menikmati itu sendiri. Paulus mau supaya orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar mengetahui firman Allah itu, Alkitab itu, bukan hanya sekedar membaca, tetapi mereka tahu bahwa kebenaran itu hanya di dalam firman Allah. Sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya pernah dengar orang bahwa dia menyaksikan kebenaran-kebenarannya, tapi kebenaran itu boleh kita lihat kalau dia sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, orang Romawi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Roma pada saat itu, mereka menganggap mereka adalah orang yang benar, sehingga mereka menutup diri dengan kebenaran Injil. Sehingga mereka menolak setiap pengajaran-pengajaran yang mereka terima. Sehingga mereka tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah orang-orang yang menerima sebuah kebenaran itu mutlak dari firman Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Paulus begitu mendorong jemaat untuk memberitakan Injil? Masih di dalam ayat yang ke-17 bagian B. Karena di dalam Injil kita dapat memperoleh dasar iman yang benar yang menyelamatkan. Kita tidak akan bisa bertumbuh dengan iman kepada Kristus kalau kita tidak belajar dari kebenaran firman. Nah, iman itu akan bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kata beriman dalam bahasa Yunani itu
Dapat juga diterjemahkan menjadi percaya dan kepercayaan yang mempunyai pengertian, yaitu suatu kuda-kuda yang stabil, seorang laki-laki dengan posisi kaki yang terbuka sehingga tidak mudah digeserkan. Jadi orang Yunani menggambarkan bahwa iman itu adalah salah satu posisi yang kuat, seperti seorang laki-laki yang memasang kuda-kudanya dan tidak bisa digeserkan. Jadi iman yang kita dapat di dalam Kristus itu adalah iman yang sesungguhnya seharusnya tidak bisa digeserkan dengan dunia ini. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang yang beralih daripada iman dan kepercayaannya. Di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat yang pertama, di situ dikatakan iman dalam Kristus adalah sangat penting untuk kita bisa mencapai sebuah kehidupan yang kekal. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sudah hidup beriman kepada Kristus, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, jangan coba-coba untuk menggeserkan iman kita kepada setiap pengajaran-pengajaran yang mungkin bertolak belakang dengan kebenaran firman Allah. Karena penawaran Allah akan keselamatan itu tergantung kepada tanggapan kita dengan iman kita. Allah menawarkan sebuah keselamatan melalui iman percaya kepadanya. Maka oleh sebab itu dalam PL iman memiliki arti pengembangan yang lebih luas, yaitu bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan, bagaimana kita bisa setia di dalam kepercayaan Tuhan itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang beriman adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang beriman adalah orang yang setia. Orang yang beriman hidupnya akan lebih mengutamakan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena imanlah maka kita ada pada pagi hari ini. Amin. Karena imanlah maka kita setia dalam pekerjaan Tuhan. Karena imanlah Om Arman harus berangkat ke Kalimantan hari Selasa. Karena imanlah maka kita mau melakukan segala sesuatu yang menurut kita adalah memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita memandang Injil hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Mungkin kita memandang Injil dalam kehidupan kita pada hari ini, kita memandang Injil itu adalah hal-hal yang biasa saja. Tapi mari kita kembalikan persepsi kita pada saat pagi hari ini. Injil adalah kabar keselamatan. Injil adalah kabar baik yang bisa menyelamatkan kita. Apakah kita menganggap bahwa Injil hanya sebagai sesuatu yang berharga, atau justru menjadikan Injil adalah sebagai sesuatu yang memalukan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika orang Roma saat itu bisa menanggung memberitakan Injil itu, maka pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang percaya kepada Kristus hendaknya tetap terus berjuang untuk tetap setia, untuk tetap terus bertahan dan tidak malu dengan pemberitaan Injil itu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah yang terus memampukan kami untuk menerjemahkannya dalam hati kami masing-masing. Berkati setiap jemaatku yang sudah mendengarnya. Bahkan berkati juga untuk hamba yang sudah menyampaikannya. Kiranya Tuhan kami tetap terus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan. Di dalam dan demi nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Haleluya. Kita tadi berkati oleh firman Tuhan. Ya, kita boleh belajar hidup benar di
tidak dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit kembali dari yang mati. Di surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengambil orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengasaran dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Dan akan berikan kesempatan yang bertugas. Kita akan berikan dua persembahan ya untuk pembangunan dan kas gereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat Engkau berikan ya Tuhan, baik kesehatan maupun materi dan juga rohani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memberi, biarlah memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, baik yang belum atau yang tidak ya Tuhan, Tuhan berkati, biarlah semuanya itu hanya namun saja dipuji oleh Tuhan. Tapi jangan kau Tuhan Yesus mulia. Amin. Dapat pujian Allah itu baik. Kasih setianya
2 kali lipat ganda. Kita akan berdoa syafaat yang bertugas sama-sama. Bapa di surga dalam Yesus selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang baik kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami dapat menaikkan pujian pada-Mu Bapa. Biarlah segala firman yang kami dengar Tuhan dapat tertanam dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini Tuhan, gereja Leticia Depok. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu terhadap jemaat kami di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan kalau senantiasa berkati segenap hamba-Mu di tempat ini dan seluruh aktivis di gereja Leticia Depok ini Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kesatuan hati dan pikiran, pertumbuhan iman jemaat kami di tempat ini Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga pendeta Sulis Mantoro yang melayani di pos di PI Divisi Padang Jaya. Biar melalui pelayanan mereka Tuhan, jemaat di sana semakin bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Kami mau berdoa Tuhan kembali untuk gereja di tempat ini Tuhan, untuk pembangunan tahap kedua Bapa, dan khususnya dalam waktu dekat ini untuk penyelesaian pastori gereja Tuhan. Kau yang memberkatinya dan dapat selesai dengan tepat waktu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pos PI di Kalimantan Barat Tuhan, untuk pos PI Simpang Sarendeng dan Santulagan, dan juga rencana pembukaan pos PI di Pontianak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh hamba Tuhan di sana Bapa, di pos PI di GKI Depok di Kalimantan Barat, keluarga pendeta Jackson Nababan, keluarga pendeta Sumardi Manggea, keluarga Vikaris Aguslo, keluarga Autes Nehe, keluarga David Zega, keluarga Paris Butar-Butar. Kau yang berkati seluruh keluarga mereka Bapa, Kau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk sistem pemerintahan kami, untuk pembangunan negeri kami, untuk keamanan dan kedamaian negeri kami, untuk pemulihan ekonomi negeri kami Tuhan. Kau yang senantiasa menolong kami, memberkati kami Bapa. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita bahwa kekuatan hanya dari Allah. Itu semua kita rasakan. Mari kita berpujian kekuatan hidupmu. Biar kita kembali dengan kehidupan kita. Hari pas hari. Biar Tuhan untuk langkah kita, hidup kita. Haleluya. Berseru, berharap
mengucap syukur oleh karena keajaiban-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kami boleh mempersembahkan korban syukur kami atas berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan kepada kami secara jasmani. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu hari ini yang sudah Engkau nyatakan bagi kami lewat setiap para pelayan yang sudah melayani Tuhan dengan baik hari ini. Kiranya Tuhan tambahkan sukacita, semangat yang berasal daripada Allah memperlengkapi kami dengan talenta. Kami juga mengucap syukur bersama dengan jemaat-Mu yang sudah beribadah hari ini. Makasih untuk damai sejahtera Allah yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Makasih juga Tuhan untuk hari ini kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Makasih untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih untuk setiap masalah-masalah yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan itu semua mendatangkan kebaikan, mengajar kami untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur untuk minggu ini bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun. Secara khususnya untuk David Purba yang berulang tahun pada tanggal 18. Kiranya Tuhan menganugerahkan iman yang teguh kepada anak-Mu ini Bapa. Memberikan kedewasaan di dalam Tuhan, memberkati dalam pekerjaan, memberkati dalam setiap masa depannya. Karena kami percaya Tuhan, masa depannya sudah dirancangkan adalah masa depan yang terbaik yang berasal daripada Allah. Bapa di surga, kami juga berdoa pada hari ini, fokus kami kepada keluarga jemaat-Mu pada minggu ini Tuhan. Keluarga Bapak Laluan kami berdoa, keluarga Pak Weni Laluan, dan kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Pak Yakub Simbolon dan keluarga Pak Purba. Kami berdoa juga untuk saudara Armando yang pada minggu-minggu ini juga Tuhan akan berangkat ke Kalimantan memulai pelayanan yang baru. Kiranya Tuhan menolong semua keluarga yang sudah Hamba sebutkan. Terkhususnya kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Hendrik Laluan juga Engkau berkati. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sudah Hamba sampaikan di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan memberikan iman yang teguh kepada mereka, sukacita kepada mereka, diberkati dalam keluarga mereka. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan Engkau berkati jemaat-Mu mungkin yang datang dalam kelemahan tubuh pada hari ini, yang datang di dalam segala pergumulan kesusahan ekonomi, yang datang dalam pergumulan dalam pekerjaan, yang datang di dalam segala rencana dan harapan ke depan yang lebih baik. Biarlah ketika pulang dari tempat ini ada damai sejahtera, ada sukacita yang berasal daripada Allah yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, ini doa dan ucapan syukur kami. Janganlah kehendak kami yang jadi Tuhan, tetapi kehendak pula yang jadi di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Ya Bapa kami di surga. Jadilah
Sidang jemaat kekasih-kekasih Tuhan yang setia, pulanglah ke rumah kita masing-masing, dan janganlah malu untuk memperkatakan dan memberitakan Injil Tuhan, serta terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali mengucap syukur untuk ibadah kita hari ini. Baik Bapak Ibu, Shalom. Langsung saja saya akan menyampaikan warta jemaat dan sekaligus sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan mengadakan perpisahan dengan hambanya Vikaris Armando Siregar STH yang akan mutasi ke Sampit, Kalimantan Tengah. Warta jemaat Gereja Kristen Injili di Indonesia Minggu tanggal 19 Juni 2022. Yang pertama, majelis dan seluruh aktivis yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami hari ini. Jika ada, kami persilakan berdiri, kami menyambut dengan penuh sukacita. Kalau ada, berdiri di tempat. Oke, selamat datang. Ini anaknya Oma ya. Selanjutnya, majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada minggu ini. Sekalipun di dalam warta ada dua, ada kesalahan penulisan bulannya. Yang berulang tahun hari ini adalah Saudara David Purba. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan semakin dewasa di dalam iman. Petugas pelayan sepekan, tidak ada perubahan seperti yang sudah ada di dalam tata ibadah kita hari ini. Mulai dari hari Kamis ada ibadah PPJ di gereja dan ibadah pemuda. Di sini di warta ibadah pemuda itu online ya. Jadi karena ini peralihan dari Om Arman dan kepada saya Gembala Jemaat, ada lebih baiknya ibadah pemudanya hari Jumat kita tetap muka dulu ya. Untuk perdananya, untuk kita mengatur program kita untuk saya kembali muda. Ya, jadi saya harap semua pemuda-pemudi hari Jumat boleh hadir di dalam ibadah pemuda kita. Dan selanjutnya untuk latihan musik nanti hari Sabtu seperti biasa. Dan untuk pengumuman masalah keuangan tidak ada perubahan seperti yang ada di dalam tata ibadah. Hari ini tidak ada perubahan, silakan kita lihat masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara perpisahan dengan Saudara Armando Siregar STH yang akan melaksanakan pelayanannya sesuai dengan SK yang sudah diterbitkan oleh Sinode. Surat keputusan tentang mutasi dan penetapan tenaga organik di dalam jajaran Kekisia nomor D00-SK-P-MSG 4 dan 2022. Nah, di sini sudah ditetapkan menetapkan keputusan Majelis Sinode tentang mutasi tenaga organik dalam jajaran Kekisia. Yang pertama, memutuskan Vikaris Daniel Armando Siregar STH dari Kekisia Depok ke Kekisia STP 1 Pos Kekisia RHS 2 Seruyan, Kalimantan Tengah. Mengangkat Vikaris Daniel Armando sebagai penanggung jawab di Pos Kekisia RHS Seruyan
Dan yang ketiga, kepada Vikaris Daniel Armando Siregar dipercayakan tugas pelayanan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Kikisia. Yang keempat, keperluan-keperluan yang berhubungan dengan fasilitas pelayanan salary sesuai dengan skala penggajian sinode mulai dari tanggal 22 Juni 2022 ditanggung oleh jemaat Kikisia STP 1 Pos Kikisia RHS Seruyan. Yang kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 8 Desember 2023 dan selanjutnya sampai kepada kependetaan 2027. Jadi SK ini selama 6 tahun di sana. Dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bengkulu tanggal 13 Juni 2022. Majelis Sinode Gereja Kristen Injil di Indonesia Kikisia, Pendeta Eli Patahulu Ketua Sinode ditandatangani, Pendeta Kasmari Damanik STH MTH Sekretaris Sinode ditandatangani. Jadi hari ini Vikaris Armando Siregar sah akan berpisah dengan kita. Maka oleh sebab itu sebagai perpisahan kita, mungkin saya akan memberikan nanti satu-satu untuk mewakili dari Bapak Ibu kesan dan pesan terkhususnya untuk Saudara Armando untuk memasuki dalam pelayanan. Yang pertama nanti akan mewakili majelis, tentunya mewakili majelis itu sudah mewakili semua para pelayan yang ada. Lalu yang kedua jika ada nanti mewakili kaum bapak-bapak, dan yang ketiga mewakili kaum ibu, dan yang keempat mewakili pemuda. Dan pada akhirnya nanti Saudara Armando akan pamitan dengan kita, lalu kita bersalam-salaman. Selesai itu baru mungkin ada perjamuan kasih bersama. Nah, langsung saja yang pertama saya memberikan kesempatan mewakili majelis, mungkin dari Pak Penatua Yanton ya, mewakili majelis. Saya persilahkan Pak. Terima kasih. Saya selaku Majelis Kikisia Depok mengucapkan terima kasih kepada Saudara Armando yang sudah melayani Depok lebih dari 2 tahun, karena sudah beberapa ronde sebenarnya ya, 3 ronde apa ya kalau nggak salah. Jadi cukup lama Bang Arman ada di Depok. Terima kasih yang sudah diberikan selama ini, yang banyak membuat masukan baik suka dan duka. Terima kasih juga yang sudah membimbing pada anak-anak muda supaya anak-anak muda juga lebih aktif di gereja. Dan kami juga meminta maaf bila ada kesalahan terhadap Bang Armando selama ada di Depok, baik disengaja atau tidak disengaja. Tapi kita bersyukur pada Tuhan pada saat ini Bang Armando dapat ditempatkan di Sapit. Kami ucapkan selamat jalan, selamat melayani, semoga lebih sukses di sana, banyak jiwa dimenangkan. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami persilakan mewakili kaum bapak, mungkin dari Pak Raja mewakili. Shalom. Saya mewakili kaum bapak, kami mengucapkan terima kasih kepada Tulang. Buat saya Tulang Arman kontribusi besar sekali. Untuk anak-anak saya dan juga saya pribadi. Kami sekeluarga selalu mendoakan Tulang.
di saat seluruh keluarga almarhum istri saya membenci saya. Tuhan yang membela saya. Kami selalu doakan tulang bersama untuk senantiasa Tuhan menjaga tulang, memberkati tulang dalam pekerjaan tulang ini. Terima kasih. Selanjutnya mewakili kaum ibu, kami persilakan Ibu Yuni mewakili, atau Oma. Oh, Ibu Santi. Yang mana aja? Opor-opor ya. Dua sih. Remaja. Mewakili kaum ibu. Ntar Oma wakili nenek. Dalam saya sih sebenarnya nggak mau nangis juga sih. Soalnya apa ya? Tapi Bang Raja sudah begitu terharu banget. Jadi saya kuat-kuatin juga nih, saya juga orangnya cepat tersentuh juga ya. Saya belum lama kenal Bang Arman, tapi sesingkat saya kenal, karena saya juga jemaat baru ya. Saya lihat kiprah Bang Arman di gereja kita luar biasa ya, saudara yang terkasih. Saya lihat step by step kemajuan luar biasa, khususnya kepada kaum muda. Soalnya pas saya datang itu kayaknya kaum muda belum ada gebrakan apa-apa, tapi ketika Bang Arman ada di bersama-sama kita, kelihatan ininya progresnya sampai hari ini saya lihat luar biasa ya, maju. Terima kasih Bang Arman sudah banyak berusaha, sudah banyak berkiprah buat gereja kita di Kisia Depok. Saya berharap nanti ketika Bang Arman sudah disampir, pelayanan Bang Arman semakin diberkati Tuhan Yesus, banyak jiwa dimenangkan, terutama anak-anak muda ya, yang belum mungkin sampai hari ini di sana banyak yang belum terjamah oleh kasih Tuhan Yesus. Mudah-mudahan dengan Bang Arman pelayanan di sana, anak-anak muda di sana semakin maju menjadi laskar Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Bang Arman, luar biasa. Mudah-mudahan nggak melupakan kami ya yang di sini, dengan segala ibu-ibu yang cerewet, ibu-ibu yang banyak bercanda-bercanda receh banget gitu ya. Tapi itulah kesan yang bakalan Bang Arman gak bakalan lupakan ya, ibu-ibu ngereceh gitu kan di sini. Humor-humornya segala macam, mungkin dari kata-kata atau perbuatan atau apapun mungkin menyakiti hati Bang Arman. Kami mohon maaf, tidak ada maksud kami untuk menyinggung ataupun menyakiti hati Bang Arman ya. Tapi karena kasih kita kepada Bang Arman kayak nggak terbatas gitu, jadi seperti ini, nggak ada batasan ya, nggak ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesarnya, dan sukses selalu Bang Arman pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih mewakili kaum ibu, mewakili muda-mudi. Kami persilakan. Shalom. Saya mewakili kaum muda-mudi. Kami sangat berterima kasih kepada Bang Arman. Selama ini Abang selalu membimbing kami dalam setiap ibadah pemuda. Bang Arman tuh punya tempatnya sendiri di hati kami. Kita nggak bakal mungkin lupain semua kebaikan Abang. Maaf ya Bang, kalau misalnya kita seringkali salah sama Abang atau perkataan kami menyakiti hati Abang. Kami minta maaf sebesar-besarnya kepada Abang. Terima kasih juga Bang sudah mempercayakan saya menjadi ketua pemuda Bang. Semoga kedepannya pelayanan Abang di Kalimantan
semakin baik lagi. Sekian, terima kasih. Dan terakhir sebelum Bapak Arman mengucapkan terima kasih, mewakili anak-anak sekolah minggu ada gurunya ya, Ibu Seli. Shalom. Ya, kami mengucapkan terima kasih mewakili anak-anak sekolah minggu kepada Bang Arman. Walaupun Bang Arman jarang-jarang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu, tetapi kami rindu bahwa di tempat yang baru Bang Arman pun semakin terlibat lagi dalam pelayanan sekolah minggu. Kami mengucapkan terima kasih untuk Abang Arman. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu yang sering merepotkan. Mohon dimaafkan. Doa kami dan harapan kami Abang Arman di tempat pelayanan yang baru semakin giat lagi melayani Tuhan, semakin terlibat dalam semua lini pelayanan, kaum bapak, kaum ibu, lansia, sekolah minggu, pemuda dan remaja. Dan satu pesan kami yaitu di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Bahwa dimanapun Abang Arman berada, menyesuaikan dirilah di tempat di mana Abang Arman berada. Kiranya apa yang dilakukan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami dari sekolah minggu ada sedikit kenang-kenangan untuk Abang Arman. Silakan Ibu. Saya persilahkan kepada Om Arman untuk maju ke depan. Dari saya cuma selamat berjuang dan sukses di sini. Baik, Terima kasih Abang Arman. Biarlah kenang-kenangan ini boleh mengingatkan Bang Arman untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di GKI Tuhan Yesus memberkati. terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu. Selanjutnya mungkin ada secara pribadi yang mau menyampaikan sepatah dua patah kata. Banyak kali ya. Oh iya, mewakili oma-oma. Nyanyi Om. Akhirnya Pak Arman ya. Dek, baiknya tak nyanyi Om. Kurang kedengeran loh. Kurang dekat ya. Pak Arman mewakili keluarga-keluarga. Terima kasih. Hanya ini yang kami ibu-ibu memberikan kenang-kenangan untuk Bang Arman. Sukses terus ya Bang Arman. Terima kasih. Dan saya persilakan kepada Om Arman untuk maju. Udah nggak COVID lagi. Selanjutnya masih ada satu lagi ya katanya ya, dari mewakili grup Gloria. Terima kasih. Kami juga menyampaikan sepatah kata buat Bang Arman ya. Terima kasih banyak. Kalau saya ingat dulu, secara pribadi dulu saya sebelum jemaat di sini Bang Arman ya, pertama kali mengunjungi kami ke rumah sama Pendeta Kasmali ya, sehingga masih jadi jemaat di sini itu kurang lebih 4 tahun lalu ya. Jadi kami sebenarnya berjemaah di sini ya, karena pertama kali kunjungan Bang Arman sama Pendeta Kasmali sama. Jadi terima kasih. Mungkin itu cara Tuhan.
kita juga sangat merasakan betapa hubungan dengan jemaat, sesama jemaat dengan jemaat itu cukup baik dan bisa dikatakan baik, sangat baik. Dan kiranya nanti Bang Arman apa yang sudah ditinggalkan di sini bisa kita kenang selamanya, dan pelayanan di sana pun nanti mudah-mudahan Bang Arman bisa lebih maju. Dan ini namanya tantangan pelayanan ya Bang Arman. Jadi mungkin untuk saat ini Bang Arman mungkin gimana di sana nanti ya kondisinya, mungkin masih jauh dari perkotaan atau di pedesaan pelosok itu, tapi itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Semoga dengan pelayanan baru ini Bang Arman semakin mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan lebih baik lagi, lebih besar lagi ke depan. Tuhan berkati Bang Arman di sana, dan kami juga jemaat di sini semakin berkembang. Bang Arman doakan, kita sama-sama mendoakan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Belum. Ya, saya juga dari grup Ria. Ya. Coba terima kasih untuk Bang Arman, juga minta maaf kadang saya juga menjengkelkan dia. Kadang-kadang kata-kata keluar yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Untuk, kadang kita juga kalau ngobrol apa sering nyakitin gitu, maaf ya. Sudah aman ya. Terima kasih. Untuk menguatkan Om Arman, tiada lebih indah. Tiada lebih indah ku melayani Tuhan, walaupun berat dan sukar jalannya. Itu yang terakhir kami persilakan nanti untuk Om Arman menyampaikan dua patah kata pamitan dengan jemaat. Bahasa Inggris saja, bahasa Inggris. Saya persilakan. Setelah itu nanti Bapak Ibu, nanti kalau ada yang bawa amplop atau apa mau salam-salaman selesai ini. Ya, selesai ini nanti dia berbaris kita apa? Oh iya. Dari Citayam. Kami dari Citayam ucapkan pesan pada Arman yang mana dia sangat sabar datang ke tempat kami
matiin ya.